Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu, selamat pagi kepada adik-adik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam rangka kegiatan materi pelatihan profesional calon lulusan X1 Teknik Sipil yang diadakan pada bulan Maret tahun 2022. Baik adik-adik sekalian, pertama-tama perkenalkan saya Ibu Putri Lina Alutan, bekerja sehari-hari adalah sebagai dosen Teknik Sipil di Universitas Negeri Medan. Pada hari ini saya diminta oleh Pak Ade Faisal untuk berikan materi pelatihan kepada adik-adik terkait dengan manajemen proyek pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Baik adik-adik sekalian, pada pagi hari ini saya akan memberikan materi yang terkait dengan pengawasan penyelenggaraan konstruksi. Baik adik-adik, sebelum kita lanjutkan kepada materi, saya juga ingin memberitahukan bahwa saya ini seorang dosen, salah satu kewajibannya adalah menulis buku. Beberapa tahun terakhir ini saya sudah mulai menulis buku. Buku pertama saya itu adalah pada tahun 2006, itu adalah tentang aplikasi Microsoft Project. Lalu kemudian pada tahun 12 sampai 2013, buku kedua saya terbit tentang manajemen konstruksi dengan aplikasi Microsoft Project. Saya membuat buku yang berkaitan dengan Microsoft Project karena fokus pada teknik-teknik penjadwalan proyek konstruksi. Lalu pada tahun 2018 sampai 2019 ini ya, saya juga mengeluarkan buku yang berjudul tentang Progress Report di Era Industri 4.0. Lalu kemudian membuat buku dengan pengantar konsep manajemen proyek untuk teknik. Kemudian menulis buku manajemen kerusahaan furniture. Kebetulan ini adalah buku yang dihasilkan dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu PPOPIK ya, Produk Intelektual Kampus. Lalu kemudian yang ini juga merupakan hasil penelitian bagaimana strategi kita meningkatkan kualitas lulusan melalui ketepatan. Inilah buku-buku yang pernah saya terbitkan. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini akan terbit lagi buku yang berkaitan dengan manajemen kepengawasan ini. Baik adik-adik, kita lanjut kepada materi berikutnya. Topik ini dipilih karena keterkaitannya kejadian-kejadian di lapangan seperti runtuhnya suatu bangunan pada saat dilakukan pemasangan bagisting, pengecoran, dan juga terjadi beberapa kecelakaan kerja yang terjadi di proyek konstruksi. Hal ini bisa disebabkan karena organisasi yang terlibat di dalam suatu proyek konstruksi tidak berperan sebagai mana mestinya. Untuk itu, adik-adik memahami dulu yang terlibat di dalam suatu proyek konstruksi. Perhatikan di sini, ada yang namanya pemilik proyek, lalu kemudian ada konsultan, dan ada kontraktor. Ketiga ini adalah unsur organisasi yang secara umum digunakan di proyek konstruksi. Pemilik proyek itu adalah sebagai pengguna jasa, sedangkan konsultan dan kontraktor itu adalah sebagai penyedia jasa. Di antara pemilik konsultan dengan pemilik dengan kontraktor itu terikat dengan suatu kontrak yang di dalamnya antara konsultan dan kontraktor terdiri dari beberapa persyaratan teknis yang kemudian direalisasikan dalam peraturan pelaksanaan pekerjaan. Konsultan terdiri dari dua, yaitu konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor juga bisa dibagi atas kontraktor utama dan beberapa subkon yang terlibat di dalam satu proyek konstruksi. Jadi kita perhatikan pada layar, pemilik proyek ini bertugas adalah memberikan finansial dan terkait dengan pengurusan perizinan agar konsultan dan kontraktor dapat bekerja sesuai dengan kontrak yang diberikan oleh pemilik atau kontrak yang sudah ditandatangani antara konsultan dan kontraktor. Kita perhatikan di sini, konsultan perencana itu masih terbagi lagi menjadi konsultan perencana
untuk arsitektur, lalu kemudian konsultan perencana untuk struktur, dan kemudian konsultan perencana untuk mekanikal, elektrikal, dan plumbing, kemudian konsultan manajemen konstruksi. Ada kontraktor sebagai penyedia jasa, yaitu menyediakan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan. Jadi ada tenaga ahli, lalu kemudian tenaga terampil yang dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dibebani kepada kontraktor. Kontraktor juga bekerja sesuai dengan metode pelaksanaan yang sudah disepakati bersama dan kemudian menyiapkan material, peralatan, kemudian melakukan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan yang ada di proyek konstruksi tersebut. Jadi unsur-unsur yang terlibat di dalam proyek konstruksi tadi sama-sama kita sudah ketahui ada 3, mulai dari owner, konsultan, dan kontraktor. Lalu ada timbul pertanyaan, siapa saja yang bisa dikatakan sebagai owner atau pemilik proyek? Yang pertama sekali itu adalah seorang investor yang memberikan dana atas suatu pekerjaan, lalu kemudian ada yang namanya PPK yang disebut dengan pejabat pembuat komitmen bagi instansi pemerintah, lalu kemudian ada perusahaan seperti kita ketahui pembangunan di Delhi Park, itu adalah perusahaan Agung Podomoro, Agung Sedayu, Ciputra atau Citraland yang ada sekitar dekat Unimed atau perusahaan properti dan pengembang. Ya, selanjutnya tugas dari konsultan arsitektur itu adalah membuat gambar-gambar rencana dan syarat-syarat teknis secara administrasi untuk pelaksanaan proyek. Tugas selanjutnya adalah hasil perencanaan desain yang sudah dituangkan di dalam gambar kerja. Kemudian ada konsultan struktur yang bertugas adalah membuat perhitungan seluruh pekerjaan berdasarkan teknik yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah membuat rancangan detail yang meliputi gambar detail serta rincian volume pekerjaan, memberikan penjelasan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi, menghitung dimensi-dimensi yang dibutuhkan, baik itu dimensi balok, kolom, slope, plat lantai, dan juga diameter besi yang digunakan. Serta juga mendesain mutu beton yang akan digunakan di dalam struktur pekerjaan tersebut. Yang berikutnya adalah konsultan mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Fungsinya adalah merencanakan instalasi yang menggunakan tenaga mesin dan listrik seperti pekerjaan penerangan, pemadam kebakaran, dan plumbing yang terkait dengan pipa, pemipaan, baik itu pipa buangan air kotor dan pipa air bersih. Yang berikutnya adalah menyusun laporan berkala terhadap pengawasan yang dilakukan kontraktor terhadap pekerjaan konsultan mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Beberapa tahun terakhir ini kita juga sering mendengar adanya yang dinamakan dengan konsultan manajemen konstruksi yang biasa disingkat dengan KMK. Struktur organisasi konsultan manajemen konstruksi itu terdiri dari pemilik proyek, lalu kemudian ada konsultan manajemen konstruksi, ada juga konsultan perencana, dan kontraktor. Masing-masing ketiga unsur pemilik, konsultan, dan kontraktor ada yang diarsir. Yang pertama ini adalah menunjukkan wilayah teknik dari pemilik dijalankan oleh konsultan MK. Jadi ada bahagian dari owner atau pemilik yang berfungsi MK di sini menjalankan tugas dan peran dari pemilik. Lalu kemudian ada arsiran lagi antara manajemen konstruksi dengan konsultan perencana. Arsiran ini menunjukkan wilayah koordinasi antara konsultan yang menjadi bagian pekerjaan konsultan manajemen konstruksi. Ada lagi arsiran antara konsultan manajemen konstruksi
dengan kontraktor. Yang Arsyadan ini adalah merupakan wilayah koordinasi kontraktor yang merupakan bagian dari manajemen konstruksi. Itulah ya peranan daripada konsultan manajemen konstruksi di proyek. Lalu timbul pertanyaan kita, mengapa ada konsultan manajemen konstruksi di dalam proyek-proyek? Itu sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2019, mempunyai ciri-ciri bangunan bertingkat lebih dari 4 lantai. Itu salah satu mengapa konsultan manajemen konstruksi ini ada. Lalu yang kedua, luas total bangunannya itu sekitar 5.000 meter kuadrat. Itu perlu kita konsultan manajemen konstruksi. Yang ketiga adalah bangunan khusus yang tertentu tidak umum dikerjakan. Kita juga perlu konsultan manajemen konstruksi. Yang keempat adalah melibatkan bangunan tersebut yang kita bangun itu melibatkan lebih dari satu konsultan perencana atau lebih satu kontraktor atau sebagai pelaksana pekerjaan. Yang berikutnya adalah bangunan dilaksanakan lebih dari 1 tahun anggaran multi-year project. Jadi ada 5 ketentuan mengapa konsultan manajemen konstruksi itu ada di dalam proyek-proyek konstruksi. Fungsi dari konsultan manajemen konstruksi di tahap pelaksanaan yaitu seperti yang kita bahas di awal tadi antara owner, manajemen konstruksi, dan kontraktor. Sini adalah kontraktor menyiapkan program-program kerja, kemudian konsultan manajemen konstruksi menyetujui program-program kerja yang dirancang oleh kontraktor tersebut. Kemudian kontraktor melakukan proses engineering, tahapan-tahapan yang akan dilakukan di setiap pekerjaan dan harus mendapat persetujuan dari konsultan manajemen konstruksi. Lalu kemudian kontraktor akan mengadakan procurement dari bahan-bahan atau material-material, juga mendapat persetujuan dari konsultan manajemen konstruksi. Begitu juga dengan pelaksanaan pekerjaan, apa yang hendak dilakukan, tahapan apa yang harus dikerjakan, juga harus mendapat persetujuan dari konsultan manajemen konstruksi. Begitu juga terhadap pengujian terhadap mutu beton, mutu besi, dan penerimaan bahan-bahan atau material-material yang masuk ke dalam proyek itu harus mendapat persetujuan dari konsultan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, mengapa suatu proyek itu memerlukan konsultan manajemen konstruksi. Jadi di dalam suatu proyek ada 3 kendala atau 3 constraint yang memang harus terpenuhi. Yang pertama itu adalah biaya, mutu, dan waktu. Ini adalah ketiga yang memang harus dicapai untuk keberhasilan manajemen konstruksi. Hemat biaya di sini adalah dalam arti terhindar dari biaya-biaya yang tidak perlu maupun biaya karena kegagalan suatu bangunan. Lalu kemudian mutu bangunan harus dikawal mulai dari penentuan desain, bahan-bahan, peralatan, dan kualitas pekerjaan. Lalu yang paling penting sekali agar kita sebagai pelaksana konstruksi dapat diakui oleh owner, yaitu adalah kita dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu, penyerahan proyek dengan tepat waktu. Itulah mengapa MK sangat dibutuhkan di dalam proyek konstruksi. Berikut penjelasan tentang biaya, mutu, dan waktu keterlibatan konsultan manajemen konstruksi di dalam suatu proyek. Yang pertama kali kita lihat yang sebelah kiri, ini adalah ketika proyek dijalankan tanpa menggunakan konsultan manajemen konstruksi. Sedangkan yang di kanan ini adalah suatu proyek dengan menggunakan konsultan manajemen konstruksi. Kalau kita perhatikan di sebelah kiri ini, dengan proyek dijalankan tanpa konsultan manajemen konstruksi,
Yang pertama sekali kita melihat bahwasanya proyek itu membutuhkan biaya personil atau orang-orang yang ditempatkan atau orang-orang yang dilibatkan sesuai dengan kompetensi dan keterampilannya. Lalu kemudian ada biaya pelaporan dan biaya administrasi. Yang kemudian yang ketiga adalah biaya yang dikeluarkan yang diakibatkan oleh kegagalan prosedur daripada proyek tersebut. Lalu yang keempat, biaya akibat kegagalan mutu. Kalau kita perhatikan di sebelah kanan ini, dengan adanya atau dengan terlibatnya konsultan manajemen konstruksi di dalam suatu proyek, kita perhatikan yang kuning ini. Kegagalan prosedur di yang sebelah kiri itu adalah mempunyai volume yang besar daripada kegagalan prosedur daripada ketika kita menggunakan konsultan manajemen konstruksi. Hal ini kenapa? Karena konsultan manajemen konstruksi ini akan menerapkan standar operasional prosedur atau SOP sehingga tidak terjadinya adanya yang pertama adalah kesalahan material yang digunakan di dalam pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah disebabkan karena kesalahan spesifikasi, lalu kesalahan prosedur terhadap pemasangan daripada material tersebut. Lalu kemudian kalau kita perhatikan lagi jauh ini, yang di sebelah kiri yang berkotak merah ini mempunyai volume yang besar kegagalan mutu dibandingkan dengan ketika kita menggunakan konsultan manajemen konstruksi. Karena apa? Jika terjadi kegagalan mutu dari suatu proyek konstruksi, maka kita memerlukan biaya repair atau perbaikan yang sangat mahal. Sehingga kita perhatikan di kotak yang sebelah kiri ini, dia mempunyai kotak yang sangat besar dibandingkan dengan kotak yang di sebelah kanan. Karena fungsi MK di sini adalah sangat konsen terhadap pengawasan mutu yang terjadi di dalam pekerjaan tersebut. Jadi, produk jasa MK di sini adalah memastikan sasaran kualitas atau mutu terpenuhi. MK akan memberikan jasa, yaitu melakukan pemeriksaan, lalu melakukan evaluasi, serta memberikan rekomendasi dari waktu ke waktu. Misalnya kalau kita tinjau progres dari hari, minggu, dan bulan, itu akan memberikan pemeriksaan, evaluasi, dan rekomendasi keterkaitan dengan kegagalan prosedur dan kegagalan mutu yang diakibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua adalah menghindari kegagalan internal dan eksternal yang mengakibatkan turunnya kualitas. Misalnya mutu besi, mutu beton, dan juga penundaan penyerahan proyek sehingga akan membengkakkan biaya yang disebabkan dengan keterlambatan. Jadi kalau kita bandingkan hasil dari studi kajian yang dilakukan beberapa ahli, jika dalam proyek dikelola tanpa konsultan manajemen konstruksi, maka akan besar biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap kegagalan mutu. Kalau kita perhatikan ini, kalau kita ukur misalnya ini adalah 5 cm, maka di sini kita hanya dapat 3 cm. Nah, 2 cm ini adalah merupakan penghematan biaya kita ketika kita menggunakan konsultan manajemen konstruksi. Nah, ini adalah merupakan ilustrasi atau pendapat pada ahli dari temuannya ketika kita menggunakan konsultan manajemen konstruksi pada satu proyek.